Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kali ini saya kembali melanjutkan pembahasan dan perenungan seri doa Bapa kami yang ketujuh tentang permohonan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Seperti yang dicatat di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam permohonan ini, Yesus mengajarkan murid-muridnya supaya pada saat mereka berdoa kepada Bapa di surga, mereka memohon janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Apakah maksudnya Yesus mengajarkan demikian? Apakah Yesus tidak tahu kalau Allah tidak pernah mencobai siapa saja? Seperti firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Dalam permohonan ini, Yesus menggunakan gaya bahasa litotes, di mana kita mengekspresikan suatu hal yang positif dengan membuat pernyataan yang bertentangan. Sebagai contoh, jika seseorang berkata, hal ini bukan perkara kecil, yang ia maksudkan adalah hal itu pasti perkara yang besar. Jadi, dengan demikian, ketika kita menaikkan permohonan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, artinya kita sedang memohon, jauhkanlah kami dari pencobaan. Pengertian ini semakin terang benderang dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari yang menerjemahkan seperti ini, janganlah membiarkan kami kehilangan percaya pada waktu kami dicobai, tetapi lepaskanlah kami dari kuasa si jahat. Artinya, bahwa pencobaan itu bukan berasal dari Tuhan. Sebaliknya, dalam permohonan ini, justru kita sedang menyatakan bahwa Tuhan mempunyai kuasa untuk memimpin kita menghindari segala godaan yang mengintai dan menghadang kehidupan kita. Mengapa penting memohon janganlah membawa kami ke dalam pencobaan? Karena suatu kenyataan yang pasti bahwa hidup kita sebagai murid Kristus menjadi target musuh-musuh rohani kita. Ingin agar kita berpaling dari Tuhan. Bagian ini tidak secara kebetulan kalau diletakkan berdekatan setelah peristiwa pencobaan Yesus di padang gurun yang dicatat di dalam Matius pasal 4. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Kalau Yesus saja dicobai oleh yang jahat, apalagi murid-muridnya tentu tidak luput dari pencobaan juga. Lihat apa yang dipakai iblis ketika mencoba Yesus. Ia mencobai dengan menjebak Yesus dengan berbagai tipu muslihat melalui keinginan daging, supaya Yesus menyuruh batu menjadi roti untuk dimakan. Kenapa? Karena ia tahu bahwa Yesus sedang lapar pada saat itu. Kemudian, iblis juga menggunakan sifat manusia yang cenderung angkuh dengan menyuruh Yesus untuk menjatuhkan diri dari hubungan baik Allah dan juga lewat iming-iming kekuasaan, di mana iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Lalu ia berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Saudara, pencobaan seringkali datang dengan dibalur bunga dan parfum, menawarkan kegembiraan hidup, kesenangan, dan kepuasan. Pencobaan itu bisa menyogok kita dengan kekayaan dan popularitas, memikat kita
dengan janji yang manis akan kemakmuran dan kebebasan tanpa batas. Hanya Tuhan sajalah yang mampu melepaskan kita dari godaannya. Martin Luther pernah mengatakan demikian, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, tetapi kita bisa mencegah dia membuat sarang di atas kepala kita. Hal yang sama berlaku dengan pencobaan. Kita tidak bisa melarang dan mengatur jadwal pencobaan itu kapan ia datang. Namun kita dapat mengalahkan pencobaan tersebut dengan memohon kepada Tuhan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat kepada setiap kita. Tuhan memberkati.